Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nuri. Ayo silakan Ibu. Iya, terima kasih ya Ibu. Ya, Apa kabar Ibu? alhamdulillah baik. Bu Nuri sehat? Alhamdulillah sehat Ibu Olip. Alhamdulillah. Baiklah Bu Olip, terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk kita membahas rencana observasi kita ya. Oke. Iya. Jadi kita akan membahas rencana observasi kita yang akan kita sepakati kapan harinya. Nah, pada observasi kali ini apa sih yang ingin Ibu capai? Mungkin untuk observasi kali ini saya inginnya tuh lebih fokus bagaimana caranya supaya siswa itu dapat memahami dan mengapresiasikan puisi itu. Mungkin fokusnya di sana. Bagus sekali ya Ibu Olip. Kira-kira apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran puisi nanti? Nah, gini kan, ini kan materinya puisi. Jadi memang anak-anak kita ini sulit itu ketika dia menginterpretasikan. Nah, terus juga pada saat proses memproduksi puisi. Jadi difokuskan pada pembelajaran ini bagaimana siswa itu bisa menginterpretasi, terus juga mengekspresikan nantinya hasil yang sudah mereka produksi dari sebuah puisi yang mereka ciptakan sendiri. Mungkin di sana. Bagus sekali ya Ibu, tujuannya jadi ingin memastikan agar siswa paham dan dapat mengekspresikan puisi itu dengan baik gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi akan mengembangkan keterampilan menulis mereka ini Bu. Nah, pasti ya, karena kan siswa ini kalau misalnya belajar puisi itu kan dibuat dengan kalimat yang indah. Nah, artinya untuk proses pembuatan kalimat itu tidak serta-merta menggunakan bahasa-bahasa yang secara langsung atau lugas gitu, terutama pada pemaknaan puisi nantinya. Jadi mereka itu otomatis melatih untuk menulis gitu. Oke, berarti di sini Ibu akan mengembangkan kompetensi mereka dalam membuat puisi gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apa hal yang spesifik lagi yang bisa Ibu akan kembangkan? Nah, dalam pembuatan puisi khususnya, hal yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah dari segi meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, jangan sampai pada saat prosesnya itu tidak semua siswa ikut serta dalam memproduksi atau menghasilkan karya puisi ini. Jadi memang keterlibatan siswa baik itu dalam diskusi kelompok nantinya pada saat proses pembuatan. Nah, sehingga dengan adanya diskusi kelompok, teman atau siswa yang tidak mampu itu bisa dibimbing oleh teman yang rasanya lebih paham gitu dalam proses pembuatan puisi. Jadi dalam diskusi ini keterlibatan itu yang sangat penting. Berarti Ibu akan memfokuskan keterlibatan siswa terutama supaya aktif gitu ya Bu ya. Betul. Jadi bisa dalam bentuk diskusi kelompok Ibu sebutkan tadi. Bisa. Nah, baik Bu Olip, jadi strategi apa nih kira-kira yang Ibu akan siapkan untuk mencapai keaktifan siswa tadi? Oke, baik. Nah, untuk materi ini saya harus mempersiapkan berbagai macam strategi. Itu diantaranya saya fokus pada teknik pembacaan. Jadi ada beberapa teknik atau metode yang akan kami gunakan nantinya. Nah, terus juga tentang bagaimana cara menganalisis puisi. Nah, terus juga saya akan menggunakan media yang bervariasi ya nantinya untuk membantu siswa memahami bagaimana proses menganalisis dan membacakan puisi. Terus juga aktivitas menulis puisi yang kreatif itu seperti apa? Mungkin itu akan dipertontonkan dulu, diperlihatkan dulu ke anak-anak supaya anak-anak juga jadinya semangat nantinya. Gitu. Jadi sangat banyak teknik lah ya yang akan Ibu coba ini, antara lain tadi untuk bagaimana membaca puisi ya, menganalisis dulu Bu ya. Kemudian teknik membacanya baru dia akan menulis gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira teknik apa nih yang lebih spesifik akan Ibu gunakan agar yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa diterapkan? Nah, jadi untuk
teknik membaca supaya anak ini lebih paham bagaimana sih caranya menginterpretasikan nantinya. Jadi kita pakai teknik berulang. Jadi nanti anak-anak akan berulang itu terutama dari segi intonasi, tempo. Jadi mereka tahu bagaimana sih seharusnya teknik-teknik dalam menginterpretasikan puisi. Selain itu juga dengan cara membuat kelompok kecil supaya aktivitas menulis puisi itu mereka bisa bebas mengekspresikan nantinya. Jadi tidak terbentur, misalnya kalau satu anak saja kita suruh membuat atau memproduksi puisi, nah otomatis kadang ada anak yang tidak mampu. Jadi ketika kita buatkan dia dalam kelompok kecil, nah artinya mungkin mereka lebih semangat untuk mengeluarkan kreativitasnya, mungkin dengan seperti itu. Nah, terakhir saya juga akan menggunakan video dan musik ya, dimana nanti dari video dan musik ini akan membantu siswa untuk memahami dan merasakan puisi itu, jiwanya itu loh nantinya. Baik, strategi yang sangat baik dan menarik ya Bu Olivia. Iya. Kita akan catat bagaimana nantinya Ibu akan menerapkan strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi. Ada tadi strategi pembacaan berulang, membentuk diskusi dalam kelompok kecil ya Bu ya. Kemudian Ibu akan melakukan memberikan video dulu tadi ya, video dan musik sehingga nantinya kita harapkan akan lebih membantu siswa ya Bu ya, sesuai kebutuhan belajarnya ya. Iya. Nah, saya akan memperhatikan nanti bagaimana strategi yang Ibu sampaikan tadi apakah Ibu terapkan di kelas, bagaimana pelaksanaannya ketika nanti saya mengobservasi Ibu di kelas. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Hal lainnya mungkin harapan saya juga semua teknik metode yang akan saya lakukan nantinya itu bisa tercapai dan proses pembelajaran dalam menginterpretasikan puisi ini bisa berhasil. Ya, tujuannya itu pastinya ya Bu, apapun yang kita rencanakan tentu tujuannya adalah memfokuskan pembelajaran siswa agar dia lebih mudah menangkap atau memperoleh tujuan pembelajaran yang kita sampaikan. Iya, Nah, kira-kira kapan ini Bu bisa kita lakukan observasi di kelas? Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 11 Bu Uri. Jadi jadwal saya mengajar untuk materi puisi ini mungkin kita bisa lakukan di hari Jumat. Jumat pagi. Baik Ibu, cocok dengan waktu saya, tidak ada mengajar juga di hari Jumat. Makanya nanti saya akan melakukan observasi terhadap Ibu dan di kelas ya. Nah, setelah observasi kita nanti akan bertemu kembali untuk mendiskusikan temuan-temuan atau selama proses Ibu mengajar, dan kita akan lakukan umpan balik serta refleksi tentunya ya Bu. Siap Bu Ruri, mohon kerjasamanya untuk sama-sama bekerja, sama-sama belajar ya Bu Ruri ya. Semoga sukses. Iya. Terima kasih Ibu, saya rasa pertemuan kita ini sangat bermanfaat ya Ibu. Mudah-mudahan menjadi ukur Ibu untuk dapat lebih berkembang baik ke depannya. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Ruri. Sampai jumpa Ibu. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin buka pembelajaran pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Siap, gerak. Tolong, kelas 11 NKPI, jumlah 22, hadir 22, keterangan hadir lengkap. Siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wabil Islami dina. Wabil Islami dina. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warzuqna fahman. walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Sentra Pena. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada minggu ini Ananda. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Ya nak? Nah, tadi dicek sudah hadir semua. Tidak ada kawan yang tidak hadir. Siap. Oke, artinya posisinya ini kita lengkap ya nak ya. Lengkap. Ya. Minggu lalu coba diingat-ingat kembali kita belajar tentang apa? Puisi. Ya. Kita baru melihat kulit-kulitnya seperti apa itu puisi. Nah, hari ini kita tetap melanjutkan materi puisi, tapi sebelum itu saya mau ice breaking dengan menyanyikan lagu SMK Perikanan. Bisa? Oke, boleh berdiri semua Nanda. Aku lewati untuk satu tujuan, SMK Perikanan berdedikasi penuh untuk negeri. Semua bisa membedakan puisi dan lagu. Perbedaannya di mana? Kalau dia sama-sama menggunakan bahasa yang indah, namun dari segi apa dia berbeda? Siapa bisa menjawab? Ada lagu Mark SMK Perikanan, ada puisi. Contohnya aku binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Apa beda lagu dengan puisi? Izin Bun, Ya, perbedaannya adalah di intonasinya Bun. intonasi pada saat kita membaca. Berkunjung ke perpustakaan, kita cek-cek karyanya, contoh-contoh puisinya apa saja, boleh kita cek ke perpustakaan kita. Ya, selanjutnya, kan? Nah, ada video materi puisi, tolong diperhatikan dengan seksama, ya Nanda. Dari video yang saya putar tadi, apa saja yang bisa kamu ambil tadi di dalamnya? Apa saja? Apa saja yang bisa kamu dapatkan dari video tadi? Ya, Cara membuat puisi dan cara membaca puisi. cara membuat puisi, ya. Bagaimana cara membuat puisinya? Tadi ada menentukan tema, terus menyusun kalimat, kata, terus memilih diksi, ya, dan lain sebagainya. Selain cara membuat puisi, ada apa lagi? Jenis puisi, Ada jenis puisi yang dibahas. Ada apa saja? puisi diapan sama puisi prismatis. Iya, diafan dan prismatis. Yang diafan itu apa? Puisi yang bersih jernih. Bersih jernih. Artinya bahasanya tidak sulit untuk kita pahami. Ya. Yang kedua ada jenis puisi apa? Prismatis. Iya. Apa itu? Puisi yang sulit pahami. Iya, banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Jadi tidak tugas ya, nah, tidak langsung pengertiannya. Oke, baik. Nah, coba itu. Dan terakhir berlatih secara total dari keseluruhan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira sudah terbayang cara membuat puisi nanti yang akan kalian buat seperti apa? Sudah terbayang teknik membaca puisinya nanti mau seperti apa gayanya? Agak lemah dari di awal pertanyaannya nih. Siap sudah? Untuk membangkitkan semangat dilihat cara adik kecil kita baca puisi. Jangan kalah.
Bisa kita latihan. Dah? Jadi tahukah Anda apa saja unsur puisi? Bagaimana teknik membaca puisi? Ya. Oke, mantap. Dah? Kalau sudah tahu, bisa kita lakukan latihan pada hari ini? Oke, kita bagi kelompoknya, kita coba memproduksi puisi dan belajar bagaimana membaca puisi. Siap, kelompok akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 1, 1, 2, 3, 4, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, kelompok 3, 1, 2, 3, 4, kelompok 4, 1, 2, 3, 4, kelompok 5. Silakan berkumpul bersama kelompoknya. Jika bermusik, jika bermain, piano berdenting, roti pengaring. Maya datang duduk dekat panggung, kagum hati oleh naga penjentar. Setelah usai Maya berdekat, ujian lancur mencakap kelanjur. Lanjut kelompok 4. Ayo kelompok 4 silakan. Pekerjaan impian. Di perbatasan tahun, segalanya kembali terkenang. Aku telah menenun impian atas kembara harapan. Tanpa pantang sebagaimana petuah ibu, aku harus menjadi guru. Seutas kesedihan, kami berada di ambang duka dengan bimbang yang kian menyala. Cinta di bawah rintik hujan. Di kota kecil
buku di tangan. Luar biasa, alhamdulillah Nanda, kita selesai juga pada hari ini untuk tugasnya, di mana saya sangat bangga ada perubahan yang terjadi walaupun belum mahir membaca puisinya. Tapi yang pertama, prosesnya sudah sangat mantap, sudah saling bekerja sama. Yang pertama lagi, sudah berani maju membaca walaupun dengan kemampuan yang ya itulah dia ya. Oke, luar biasa. Dan baik, Ananda semua, ingat kalian semua adalah siswa hebat saya. Apapun proses yang sudah kita jalani pada hari ini, itu semua adalah proses pembelajaran. Harapannya kalian lebih baik lagi untuk kedepannya. Hari ini boleh masih malu-malu. Nanti pertemuan berikutnya harus sudah bisa berani untuk maju dengan membaca puisi yang lebih baik lagi. Oke? Rangkumlah apa saja yang telah Ananda ketahui tentang puisi. Yuk, siapa yang bisa memulai dari pembelajaran kita ini? Apa saja yang sudah kamu ketahui tentang puisi? Yang pertama tadi, oke. Pertama ada dari cara berintonasinya, Bu. Terus Yang kedua dari cara berekspresinya, Bu. ekspresi, intonasi, terus ada lagi Emosinya, Bu. emosinya. Oke, seru belajar puisi. Oke, siap, seru. Yang lain, apa lagi yang sudah kamu pelajari hari ini? Jenis? Iya, ada berapa jenis tadi? Ada dua, luar biasa. Apa saja? Oke, mantap. Selain itu, apa lagi yang sudah kamu dapatkan hari ini? Apa lagi? Unsurnya. Oke, betul. Ada unsur apa? Iya, betul. Selanjutnya, hal menarik apa saja yang telah kamu dapatkan? Hal menarik apa dari pembelajaran barusan? Hal menarik apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran barusan? Andre, apa yang kamu dapatkan? Bukan karena Amran tadi kamu tertawa, Andre. Ya, hal menarik apa yang kamu dapatkan? Dan itu, Bu. Iya. Cara orang menyampaikan puisinya, Bu. Iya. Jadi, terus jadi tahu ya. Terus apa lagi? Ada yang bikin puisi lucu, Bu. Lucu-lucu ya. Proses pembelajarannya lucu tapi seru. Tapi juga dapat ilmu. Apa lagi yang menarik? Apa lagi yang menarik? Yang tadinya nggak tahu jadi udah tahu gambaran membaca puisi? Ya. Yang tadinya nggak bisa nulis puisi tapi sudah bisa menulis puisi? Siapa yang sudah bisa membuat puisi? Semua Ananda hebat sudah bisa membuat puisi. Tepuk tangan. Oke, baik Ananda semua, coba diperlihatkan disiplin diri adalah melakukan apa yang perlu dilakukan, walaupun kamu tidak merasa ingin melakukannya. Ingat, disiplinkan diri walaupun tidak ingin, karena dari disiplin akan menjadikan kamu menjadi lebih baik. Paham? Siap, SMK bisa? Oke, baik Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kita cukupkan sampai di sini. Kembali ketemu di minggu depan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Olive. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, Bu Olive, terima kasih ya Bu Olive telah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelas Ibu yang Ibu ajar kemarin. Nah, kira-kira nih kita akan melakukan
pasca observasi ya Bu Olive ya. Iya, Setelah kemarin kita berbincang di pra observasi apa tujuan dari observasi ini, kemudian saya mengamati Ibu di kelas itu observasi. Nah, kita akan membincangkan tentang feedback dari apa yang telah Ibu lakukan. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Olive setelah observasi ini? Masya Allah, luar biasa gugup ya Bu Ruri pada saat observasi. Tapi walaupun sedikit gugup, saya berharap ada umpan balik yang konstruktif nantinya dari Bu Ruri. Nah, itu sangat wajar ya Bu Olive. Kalau kita diamati itu pastinya ada gugup di awalnya, tapi setelah itu saya lihat Ibu Olive sudah lebih rileks dan tancap dalam pembelajaran. Nah, baik Bu Olive, kita mulai dengan apa sih menurut Bu Olive yang sudah berjalan dengan baik ketika Bu Olive mengajar kemarin? Iya, pada saat pembelajaran kemarin itu yang menurut saya berhasil ya pada saat siswa diskusi. Itu tampak terlihat antusiasnya dari siswa pada saat mereka mulai menganalisis puisi. Betul sekali Bu Olive, saya juga melihat bagaimana siswa Bu Olive aktif ya dalam berdiskusi, kemudian mereka saling bertukar ide ya Bu Olive ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan strategi pembacaan berulang nih yang kita bicarakan di observasi kemarin? Apakah menurut Ibu Olive itu sudah efektif? Iya, pada saat penggunaan strategi pembacaan ulang itu luar biasa, sangat efektif sekali pada pembelajaran. Terutama dengan strategi ini, saya merasa siswa berhasil dalam menganalisis puisi dan memahami apa maksud dari puisi tersebut. Oke, baik sekali ya Bu Olive. Saya juga merasa strategi yang Ibu terapkan memang sudah efektif, apalagi ada penggunaan video dan musiknya ya Bu Olive ya. Jadi ketika saya juga mengamati penggunaan video dan musik itu sangat membantu siswa dalam memahami puisi. Nah, kira-kira apa nih tantangan yang Ibu hadapi ketika proses pembelajaran tadi? Nah iya, kebetulan ini dalam materi puisi memang sedikit sulit untuk siswa. Pasti ada tantangannya, terutama tantangannya pada saat siswa mengekspresikan puisi itu melalui tulisan, ke dalam bentuk tulisan itu masih sulit. Jadi tantangannya di sana. Berarti Ibu Olive sadar ya akan kesulitan siswa dalam mengekspresikan makna puisi itu ya Bu Olive ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Olive lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah iya, mungkin untuk mengatasi tantangan itu saya kedepannya harus lebih banyak lagi memberikan contoh-contoh yang konkret gitu kepada siswa supaya siswa itu bisa dijadikan contoh untuk bahan pembelajaran berikutnya. Nah selain itu juga mungkin dengan menambah media-media contoh lainnya gitu, bukan hanya dari visual saja ya, tetapi juga dari segi lainnya. Sangat baik ide Ibu Olive ya. Jadi dengan contoh yang lebih banyak, kemudian video visual yang lebih konkret lagi ya, Bu Olive berharap akan bisa memahami siswa lebih memahami ya Bu Olive ya. Baik Bu Olive, itu sangat baik ya. Kemudian bagaimana kira-kira ketika Ibu memberikan umpan balik ke siswa? Nah, bagi saya umpan balik itu sangat perlu Bu Ruri. Dimana dengan adanya umpan balik itu siswa jadi tahu apa sih proses yang sudah benar mereka lakukan, terus apa juga yang belum benar ini mereka lakukan pada saat itu. Jadinya mereka bisa merubah untuk kedepannya. Ya, sangat setuju saya Bu Olive ya, bahwa dengan umpan balik itu tentunya akan memberikan penguatan pada pemahaman siswa ya Bu Olive ya. Nah, kira-kira apa nih cara yang berbeda kira-kira yang bisa Ibu Olive lakukan untuk di masa yang akan datang? Nah, itu tadi sama catatan seperti tadi, yaitu memperbanyak contoh-contoh yang lebih konkret kepada siswa. Terus juga paling utama itu saya akan memberikan pengajaran menulis puisi yang terbimbing nantinya di luar pembelajaran ini. Jadi Ibu Olive akan menekankan pada contoh konkret yang lebih banyak dan membimbing ya. lebih membimbing dalam menulis puisi ya. Baik, itu rencana yang sangat baik menurut saya Bu Olive. Nah, kira-kira siapa nih Bu Olive yang bisa mendukung Ibu Olive nantinya
untuk melakukan rencana ini? Iya. Pastinya saya butuh dukungan itu dari rekan-rekan kerja saya, Bu Ruri, terutama ya, terutama juga rekan-rekan yang sesuai dengan mapel saya. Nah, selain dukungan, saya juga butuh umpan balik dari mereka. Nah, mungkin selain dari rekan-rekan guru, saya juga membutuhkan lebih banyak lagi sumber daya dan media ya yang akan memberikan instruksi visual untuk saya. Baik Bu Olive, jadi umpan balik kerjasama dengan rekan sejawat sesama bahasa Indonesia memang sangat perlu ya Bu Olive ya, untuk dapat memberikan mungkin ada ide-ide lainnya nantinya ya Bu Olive ya. Baik, kemudian Bu Olive, bagaimana nih kalau nanti yang sudah Ibu Olive rencanakan itu ada kendala atau tantangan, apa sih yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasinya? Iya, pastinya pasti ada kendala, terkadang ya nggak lancar-lancar aja Bu Ruri, tapi saya berusaha untuk tetap fleksibel ya, terutama pada saat rencana saya ternyata tidak sesuai dengan keinginan yang saya harapkan. Artinya saya harus lebih banyak lagi memberikan waktu untuk menyusun rencana-rencana lainnya ya, supaya kalau misalnya yang satu gagal, saya punya rencana cadangan seperti itu. Jadi baik Bu Olive, itu sangat menarik sekali ya. Jadi ketika kita membuat suatu ide berarti kita butuh adanya rencana cadangan ya Bu Olive ya. Nah, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari yang Ibu rencanakan untuk di masa mendatang? Tolak ukurnya otomatis saya inginnya ada peningkatan dari siswa, baik itu dari segi pemahaman. Selain pemahaman, partisipasi dalam pembelajaran, itu tolak ukurnya pastinya. Keberhasilannya di sana Bu Ruri. Baik Ibu, sudah sangat jelas ya ukuran dari keberhasilan yang akan Ibu capai pada rencana program yang akan datang ini. Saya yakin dengan langkah-langkah ini pembelajaran di kelas Ibu Olive akan semakin efektif dan mengaktifkan siswa ya Bu Olive ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih juga Bu Ruri atas umpan baliknya kepada saya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran selanjutnya saya bisa bebenah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Olive atas kesediaan waktunya untuk dari pra-observasi, kemudian melakukan observasi, dan terakhir ini kita di tahap pasca observasi. Semoga kerjasama kita ini dapat berjalan seterusnya Ibu Olive ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Ruri. Terima kasih Bu Olive. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ruri, Ibu Olive ya? Oke, salam kenal Bu Olive. Alhamdulillah hari ini kita ketemu ya di PI 5, pendampingan guru penggerak angkatan ke-10. Kebetulan saya sebagai pengajar praktik Bu Ruri, Bu Olive. Kenalkan, nama saya Dian Puspita. Nah, sebelum saya datang ke sini untuk melakukan pasca observasi, seminggu yang lalu Bu Ruri sudah mengirimkan video pra-obser ya, serta lampiran-lampirannya juga sudah kirim ke saya dan saya sudah membaca. Dan tadi saya juga melihat pasca yang dilakukan oleh Ibu berdua. Menurut saya berjalan dengan lancar dari pra-obser dan pasca. Jadi sebelum saya akan menyampaikan pendapat saya, sebelum saya bertanya sama Bu Ruri dulu ya, bagaimana menurut pendapat Bu Ruri nih dari performa Ibu Olive serta Ibu Ruri tadi? Seperti itu Bu. Baik Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Jadi menurut saya coaching yang saya lakukan terhadap coach saya Ibu Olive itu sudah sesuai dengan alurnya untuk ulur Tirta, terutama untuk meningkatkan kemampuan coach saya, bagaimana dia memikirkan sendiri atau beliau memikirkan ide-ide apa yang akan dia kembangkan, di mana bagaimana dia mengembangkannya, strateginya, kemudian kira-kira tantangan apa yang akan dia hadapi, beliau sudah bisa menyampaikannya dengan baik menurut saya.
seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Ruri ya. Bagaimana perasaan Bu Ruri setelah melakukan coaching terhadap teman sejawat nih? Sebelumnya apakah sudah pernah Bu Ruri lakukan? Jadi Ibu Dian, ini memang pengalaman pertama saya dan juga rekan saya Bu Olive ya, coach saya. Ini pengalaman saya pertama, memang luar biasa sesuai dengan konsep atau teori yang saya pelajari di program CGP ini melalui LMS. Itu lebih menarik ya Bu Dian untuk coach ini. Jadi kita tidak menghakimi rekan kita, tetapi kita hanya menggali potensi mereka gitu. Jadi mereka yang mengembangkan dirinya sendiri, saya hanya menjadi fasilitator untuk untuk beliau berkembang gitu. Jadi beliau yang mempunyai ide, beliau yang memikirkan bagaimana strateginya, seperti itu. Bagaimana juga kalau ada masalah apa penanganannya, sehingga saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung peningkatan potensi dari dalam diri coach saya, seperti itu. Tentunya saya sangat bahagia bisa membantu rekan saya memaksimalkan potensi dirinya, dan mungkin nanti saya mungkin akan minta juga coba gitu ya. Kadang kita kalau sendiri ini kan nggak terpikir ya Bu Dian. Nah ketika kita berdiskusi merasa ditanya oleh rekan kita, merasa mungkin ada tantangan gitu ya. Jadi kita akan lebih berpikir, oh ya bagusnya saya idenya begini. Tapi kalau sendiri itu kan biasanya mendek di situ, stagnannya di situ aja gitu. Oh saya udah hebat, oh saya udah ini gitu. Padahal ketika kita berbincang dengan rekan kita ingat tuh idenya macam-macam nih, tapi itu yang salah satu terbaiknya kita pilih, seperti itu Bu Dian. Alhamdulillah ya Bu Ruri ya. Saya juga melihat tadi ketika dari saya merasa Bu Olive-nya bahagia, Bu Ruri bahagia menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan sudah tercipta alur tirta dari alur tirta ya. Jadi tirta itu sudah tercipta semua. Saya juga melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Olive. Bagaimana nih Bu Olive menurut pendapatnya, kesannya setelah dilakukan coaching dengan Bu Ruri? Terima kasih Bu. Mungkin ini juga sama ya Bu ya, pengalaman pertama ini ya. Saya juga baru ya di sini. Nah pengalaman ini luar biasa sekali, artinya memotivasi saya terutama. Nah itu bagaimana untuk bisa mengatasi ya dengan menyusun rencana-rencana pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Ini luar biasa sekali. Alhamdulillah, perasaannya bahagia ya Bu ya, bahagia sekali. Saya juga melihat dari awal pra, obster sama pasca terjalin komunikasi yang baik serta lancar. Nah, baik, saya akan memberikan pendapat saya. Bu Ruri, boleh saya memberikan pendapat ya kepada Ibu berdua. Menurut saya alur tirta yang coaching alur tirta dari pra, obster sampai pasca ini dilakukan oleh Ibu Ruri sebagai coach dan Bu Olive sebagai coach ini sudah sangat-sangat bagus menurut saya. Masya Allah, semoga iya. Jadi menurut saya semoga untuk kedepannya selanjutnya tetap dilaksanakan seperti ini. Jadi nggak hanya mandek, wah udah nih seperti ini, yang penting tugas seperti itu. Nah menurut saya mungkin bisa disalurkan kepada teman rekan sejawat yang lainnya. Mungkin Bu Olive nanti boleh cerita sama rekan sejawatnya, seperti itu ya Bu Olive ya, Bu Ruri. Baik, mungkin itu saja pendapat dari saya yang dapat saya berikan. Tetap semangat Ibu berdua. Ya, semoga kita tetap bisa silaturahmi ya seperti itu, dan tetap mencerdaskan anak bangsa. Pasti. Oke. Baik, terima kasih. Ada mau disampaikan lagi Bu? Udah, oke. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dian dan Bu Olive.